Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu memberikan bukti yang nyata bahwa tiada daya kemampuan kita kecuali setelah Allah karuniakan nikmat dan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Dengan senantiasa kita juga bersalawat kepada Rasul. Hal itu menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan senantiasa menerapkan sunnah-sunnah Rasul di seluruh lini kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi kita umat manusia. Siapa saja di antara kita yang menginginkan keselamatan di dunia, siapa saja di antara kita yang menginginkan keselamatan di akhirat, Al-Qur'anlah satu-satunya pedoman hidup bagi kita semua. Yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh tata kehidupan manusia ada di dalam Al-Qur'an. Seluruh petunjuk untuk kehidupan manusia juga ada di dalam Al-Qur'an. Seluruh petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan seluruh petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita mengetahui seluruh petunjuk demi petunjuk itu hanya dapat kita lakukan dengan senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan semakin sering kita khatam membaca Quran, semakin sering kita bertilawah Al-Qur'an, maka akan semakin sering pula kita berjumpa dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana seluruh firman-firman Allah itu memuat aturan-aturan pedoman hidup umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau khatam Quran setiap malam di bulan Ramadan. Qatadah bin Nu'man, selain bulan Ramadan beliau khatam Quran 7 hari sekali. Ketika memasuki Ramadan beliau mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. Dan pada saat memasuki 10 terakhir Ramadan beliau mengkhatamkan Quran 1 hari sekali. Seorang Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkhatamkan Quran 60 kali selama bulan Ramadan, dan itu di luar dari bacaan yang dibaca ketika sholat. Para hadirin, begitu banyak kisah para ulama salaf terdahulu yang menakjubkan.
dan begitu bersemangat mereka berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika ada yang mempertanyakan, khatam Quran sebanyak itu apakah tidak makruh hukumnya? Dan masih banyak argumentasi-argumentasi yang lain. Seorang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, larangan untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari itu diperuntukkan bagi orang yang membiasakan di hari-hari biasa. Sedangkan ketika pada saat berada di hari-hari tertentu, atau pada saat hari atau di waktu yang memiliki keutamaan, seperti di bulan Ramadan, atau pada saat kita berada di tempat-tempat tertentu yang memiliki keutamaan, seperti di Mekah Al-Mukarramah, maka menghatamkan Quran kurang dari 3 hari diperbolehkan demi mendapatkan keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Karena yang kita lakukan senantiasa memperbanyak pahala dari membaca Al-Quranul Karim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di balik dari motivasi menghatamkan Quran tersimpan sebuah tujuan, tersimpan sebuah maksud, agar senantiasa kita sering berjumpa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka akan semakin paham kita terhadap ruang lingkup ajaran syariat Islam. Semakin sering kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, maka akan semakin paham kita terhadap sebuah makna, bahwasanya Islamlah agama satu-satunya yang sempurna. Dan semakin sering kita membaca Al-Quran, maka akan semakin mengerti kita terhadap apa-apa saja perintah yang harus kita kerjakan. Dan semakin sering kita menelaah isi Al-Quran, maka akan semakin mengerti pula kita terhadap apa saja larangan yang Allah perintahkan, dan larangan itu harus kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita khatam Quran 3 kali selama bulan Ramadan, atau 2 kali selama bulan Ramadan, atau juga di luar bulan Ramadan, maka akan 2 kali pula kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang larangan zina. Dan kalau seumpamanya kita 3 kali khatam Quran, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka 3 kali pula kita akan menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin sering kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka akan semakin sering pula kita bertemu dengan firman Allah yang di dalamnya memuat seputaran aturan-aturan syariat Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, lantas sebenarnya apa yang menyebabkan tidak adanya pertambahan keimanan, tidak adanya pertambahan ketakwaan? Padahal barangkali di antara kita ada yang sudah khatam Quran 1, 2, 3 kali bahkan lebih. Lalu kenapa tidak adanya pertambahan atau perubahan di dalam diri kita semua? Karena mungkin barangkali yang kita lakukan hanya sebatas membaca Al-Quran tanpa kita ketahui arti dari yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ketika kita bertilawah Quran, kita melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan zina, tapi kita tidak tahu kalau ayat itu menerangkan tentang larangan zina. Barangkali ketika kita bertilawah Quran, kita melewati ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan judi, tapi karena kita tidak tahu kalau ayat yang sedang kita baca itu menerangkan tentang larangan judi, jadi kita hanya sebatas membaca lafalnya saja tanpa kita ketahui arti dari yang kita baca. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di hari yang sangat berbahagia ini, marilah sama-sama kita naikkan level ibadah kita. Marilah sama-sama kita upgrade level ibadah kita. Kalau barangkali pada hari ini kita sudah terbiasa untuk mengkhatamkan Quran, atau pada hari ini kita sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, maka mulai hari ini pula kita tambah 1 juz 1 hari dan ditambah dengan terjemahnya. Jika tak sanggup 1 juz, bisa kita kurangi sedikit, setengah juz 1 hari, tapi kita tambah dengan terjemahnya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita sama-sama kepada Allah agar kiranya Allah masih memberikan kepada kita kesanggupan, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemampuan, dan yang terpenting, kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemauan untuk tetap membaca Al-Quran 1 juz 1 hari dan kita tambah dengan terjemahnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan cara seperti ini kita akan mendapat lebih banyak lagi manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Tidak hanya sekedar mendapatkan pahala bacaan, tapi kita juga akan mendapatkan pahala dari mentadabburi Al-Quran. Dan yang terpenting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mendapatkan faidah, kita akan mendapatkan ilmu dari Al-Quran yang kita baca sebagai bekal kita dalam melewati, dalam menghabisi, dalam menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah Ta'ala, saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.